Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mahi TV, berjumpa lagi bersama saya Firman Alimuddin dalam Inspiring Talk, berbagi inspirasi meraih keberkahan ilahi. Yang kali ini kita kedatangan seorang tamu yang akan berbincang bersama kita. Di kesempatan kali ini ada seorang yang sangat luar biasa dalam perjalanan dakwah hijrahnya, seorang musisi, seorang penggemar dan kolektor batu akik, seorang penulis puisi dan lagu, yang juga tentu seorang pendakwah yang sudah malang melintang di dunia dakwah, dan bahkan beberapa tahun terakhir berkeliling di tempat-tempat bencana di seluruh Indonesia untuk mental recovery, dan juga tentu aktivitas dakwah yang beliau lakukan ini juga menginspirasi banyak anak muda dan banyak sekali masyarakat Indonesia, baik melalui Islam Selamatkan Negeri, melalui kajian trotoar, melalui komunitas tanpa riba, dan berbagai kajian-kajian lainnya. Kali ini kita bersama Ustadz Mukti Chandra. Apa kabarnya, Bah? Sehat, Bah? Alhamdulillah, barakallah, luar biasa. Alhamdulillah, tambah seger kayaknya nih, Bah ya. Alhamdulillah. Kurus sekarang kurus. Ya betul, berarti juga memang lebih ideal lah berat badannya mungkin ya, Bah ya. Lebih ideal. Kita doakan, Bah, kami para anak-anak muda ini sangat bersemangat, sangat terharu sebetulnya, Bah, kalau melihat perjuangan para senior-senior ini di usianya yang sangat senja. Ada yang harus berjalan sana sini dan sebagainya, tapi sangat semangat. Doakan kami juga, Bah, mudah-mudahan nanti bisa bareng-bareng memperjuangkan Islam ini. Lagi di mana nih, Bah? Abah lagi di rumah. Tadi juga baru kena serangan jantung lagi. Oh ya. Tadi udah minum isosorbate. Masya Allah. Kayak terhenti jantung tuh gitu. Tapi segera tertangani, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau ada Abah, harus kita tanya dulu. Di jarinya ada batu apa, Bah? Yang ini batu meteor. Wah, mantap. Warna hitam. Oh, yang biasanya nggak tembus, Bah ya? Ya, meteor nggak tembus kalau meteor. Tapi dia bisa mempengaruhi Android, bisa merusak Android malah. Wah, kalau itu kepadatannya berapa tuh, Bah? Kalau ini skala Mohsnya 4. 4. Kalau ini giok Birma ini sekitar 2-3 skala Mohs. Mantap. Giok apa, Bah? Giok Burma. Dari Birma. tuh? Dari Muang Thai. Oh, mantap. Dan sepertinya Abah punya ratusan kayaknya. Ratusan lagi ya? Kalau semua batu akik bahan diolah ada sampai 300.000 biji lah. Waduh. Mantap. Ya, mudah-mudahan juga, kalau saya lihat soalnya memang hampir semua ya, Bah, terutama ulama-ulama yang kayak sepuh, pemilik pondok pesantren, dan anak-anaknya yang muda-muda juga biasanya juga memang punya ya, Bah, ya, maksudnya tidak hanya orang tua saja ternyata gitu memang. Ya, karena setelah membaca kitabnya dari Mesir itu keluarannya bahwa ulama itu tobiiyahnya suka akik. Oh ya. Ya, terutama akik Yaman Wulung, warnanya hitam disorot perak gitu. Oh, yang ini, Bah ya, yang memang ada yang dari Rasul dan sebagainya. Rasul punya, ya, di kelingking betul. kirinya Rasulullah pakai. Ya, nah, betul. ada cap Rasulullah, tinggal dicat, dibalikin lagi. Nah, itu warnanya hitam disorot merah. Saya langsung masuk. Sebetulnya saya selalu menyenangi membahas tokoh-tokoh, sosok-sosok yang menurut saya sangat inspiratif, yang banyaknya memang di usia-usia menengah sampai senja. Tapi sejujurnya saya percaya bahwa pada dasarnya manusia itu juga sangat dibentuk oleh masa kecilnya. Nah, kalau boleh tahu nih, Bah, waktu kecil itu mungkin juga bersinggungan dengan Abi almarhum Hari Mukti nanti, itu masa kecilnya seperti apa sebetulnya, Pak? Sehingga membentuk sosok yang menurut saya musisi, entertainer, lalu juga
kolektor akik, dan tentu yang paling kita kenal dari Abah sekarang pendakwah yang kalau zaman dulu ada sahabat-sahabat yang sangat teguh seperti Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Itu masa kecilnya seperti apa sebetulnya, Bah? Boleh diceritain nggak? Kalau masa kecil Abah itu ya kami dididik militer ya. Wah. Karena bapak saya perwira tinggi, jadi nuansa militernya sangat kuat. Kami itu 14 bersaudara. Kang Hari Mukti nomor 7, saya nomor 13. Gitu. Abah masih punya adik bungsu 1 perempuan. Jadi Abah itu bungsu laki-laki. Total 14 berarti, Bah, ya? Ya, 14 bersaudara dari 1 ibu ya. Wah, keren ya. Iya, karena Abah punya 3 ibu. Sebel sih. Harusnya kan 4, sempurna dong 4. Sebelnya, Iya, sebelnya tidak terduga. Iya, Anika Humasna, Wasulasa, Warubaa, kan keren. Ya. Tapi dengan ketiga ibu ini, kami keluarga besar memang secara strukturalnya itu kami kuat di sisi militer. Gitu. Bahkan ketika usia saya kelas 5 SD, saya sudah disuruh ke Semarang itu sendiri oleh bapak saya. Ya. Hanya mengikuti komando tulisan saja, hanya sampai itu ke Semarang. Terus yang berkesan itu ketika saya salah nyanyi. Karena bapakku itu tuh nggak bisa nyanyi, tapi beliau mengerti not nada-nada sumbang atau enggak gitu. Yang falas atau enggak gitu, Pak? Iya, gara-gara ini. Gara-gara waktu itu nyanyiin lagu ini. Harusnya kan begini, Rayuan Pulau Kelapa judulnya itu. Pulau Melati pujaan bangsa. Kan gitu harusnya. Ya, betul. Saya gini. Pulau Melati Pulau Melati. Terus diulang-ulang itu. Ayo, kamu masih salah. Sampai akhirnya Abah direndam di air. Di bak. Ditaruh kursi besi, suruh duduk di bak. Jadi segini terendam. Adalah sekitar 1 jam, sudah menggigil, saya suruh turun. Coba kamu, sekarang nyanyi lagi, yang tadi. Akhirnya saya bisa nyanyi. Pulau Melati pujaan bangsa. Nah, vibrasinya keluar, jadi nada yang dimaksud bapak saya tuh keluar juga gitu. Padahal menggigil sebetulnya, Pak, ya? Padahal menggigil sebetulnya. Itu yang di masa kecil kami dididik secara militer. Bahkan ketika makan tersisa 2 nasi saja, berarti 2 butir maksudnya, Pak? Ya, 2 biji. Oh. Tangan siap begini, rotan siap mukul jari 2 kali. Nah, itu bapakku kayak gitu. Terus cara mendidiknya kepada Kang Hari berbeda kepada saya. Kalau kepada Kang Hari, kamu jadi anak nanti harus bijak. Bisa menjadi penengah, karena kamu ini anak penengah, gitu. Kalau ke Abah bukan. Nakal kamu. Tapi belajar dari kenakalan kamu. Gitu. Ceritanya pernah tuh main bola tenis, kan bapakku olahraganya tenis. Pas main tenis di rumah, dari benteng mukul terlalu keras, bolanya berbelok, nimpa kaca, pecah tuh kaca. Bapakku cukup gini. Lah, pecah kacanya. Lah, main tenisnya di lapangan, bukan di sini. Gitu aja udah. Orang jauh berarti berikutnya. Berikutnya bikin kesalahan sama, mecahin kaca lagi, ya sudah. Kaki digantung, diikat, langsung digantung di pohon mangga 1 jam itu terbalik kaki. Gitu, bapakku tuh kayak gitu. Tapi setelah selesai dikasih tahu apa kesalahan kamu. Mecahin kaca sih. Ya, udah 2 kali kamu mecahin. Muslim itu tidak boleh mecahin perkara-perkara yang sama. Harus bikin masalah yang lain. Gitu bapak saya tuh. Ngedidiknya kayak gitu. Jadi ke setiap anak berbeda pendidikannya itu. Kalau ini, Bah, kalau misalnya kan ada Abah nih tidak bisa lepas dari entertainer, tampil di kamera dan sebagainya. Itu dari mana tuh, Bah? Otodidak. Oh, justru otodidak ya? Ya, otodidak. Bukan ibu yang... Kalau ibuku dulu sahabatnya Waljina.
penyanyi keroncong Solo itu, yang memperkenalkan apa ya, yang memperkenalkan lagu Walang Keke gitu. Apa lupa lagi apa lagunya, aku nggak ngerti. Tapi beliau di masa perang kemerdekaan, ibu saya itu juga ikut berperang. Sampai ketika hamil anak pertama pun ibuku masih berperang. Nah, lahir anak pertama, Mbak Aisyah pun meninggal karena kaget ada ledakan bom di pinggir rumah ibuku pada waktu itu. Jadi dua figur orang tua ini dua-duanya adalah tentara, pejuang kemerdekaan gitu, terutama pejuang Muslim ya, karena ketidakmauan ibu saya dan bapak saya itu negeri Indonesia ini dijajah oleh Belanda pada waktu itu. Oke, kalau ininya Mbah, kalau misalnya dakwah ada keturunan pesantren atau apa gitu Mbah? Ulo bapakku aja kejawen. Oh, ya. Hanya 2 tahun sebelum meninggal aja, tahun 81, bapak saya itu Islami banget. 2 tahun sebelum meninggal? Nah, 2 tahun sebelum meninggal, bapakku itu Islami banget gitu. Insya Allah mudah-mudahan ahli surga karena beliau ahli masjid di 2 tahun sebelum meninggalnya. Kak, berarti kalau bisa dibilang yang pertama kali hijrah sebetulnya di keluarga Abi ya? Ya. Oh ya. Abi ya. Abi Hari Mukti. Jadi yang awal-awal berarti ya Pak ya untuk Abi itu tahun 95 hijrahnya. 95. 95 Abah lagi bikin album baru bersama Slogi Band di Granada Record. Yang album ketiga atau keempat itu Pak ya? Ketiga tuh di Selendra Record. Yang keempat di ini Pisces Record, Ayam Buruk. Oh iya. Dan beliau sudah berhijrah duluan. Untung nggak terkenal. Ya, siap. Karena kalau terkenal, saya nggak bisa ketemu Firman hari ini. Iya, belum tentu ya, bisa ketemu ya. Siap. Nah, ini juga mungkin yang kita semua tahu bahwa Abah aktif sekali dan sangat totalitas mengkampanyekan bahwa ada PAT, Paguyuban Artis Tobat, lalu beberapa kajian juga yang kita tahu semua. Abah bahkan menurut saya dengan sangat berani di tengah, pasti ya kalau kita mendakwahi orang yang ada di zona nyaman pasti bakonya pasti bako, ada ekonomi keluarnya pasti tinggi tuh itu. Nah itu kan Abah karena memang Abah punya pengalaman di dunia kartisan gitu. Kalau boleh sedikit diceritain sebetulnya saat itu kelamnya seperti apa, siapa tahu bisa kalau ada orang yang wah kayaknya seru nih masuk dunia keartisan, siapa tahu harusnya mikir-mikir lagi lah, karena Abah aja sudah berkelimang harta. Setahu saya honor pertama di tahun itu kayak dikasih hanya nyanyi 10 ribuan, ada 72 lembar, berarti 720.000 di kala emas masih belasan ribu ya Pak ya waktu itu ya? Masih 12-15 ribu. Ya betul, masih 12-15 ribu dikasih hanya sekali, dan kalau tidak salah ratusan atau miliaran itu juga sudah biasa Abah pegang tapi berganti. Nah itu apa sebetulnya kalau kita bisa ambil ibroh, tidak sedang membuka luka lama tapi biar kita juga menghindari lah apa-apa saja sih sebetulnya yang harusnya diistighfarin lah gitu saat itu kalau yang Abah ingat gitu. Ya, sebetulnya Abah nggak mau bercerita ini karena Abah teringat Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab hijrah dari dunia jahiliyah, dia membunuhi bayi-bayi perempuan dan sebagainya. Tapi ketika beliau menjadi seorang muslim, maka dialah muslim sejati. Bahkan singa daripada kaum Islam pula, ya. Islam pertama yang betul-betul gigih. Bahkan sampai setan pun terbirit-birit dengan tarikan pedangnya dari Umar bin Khattab. Tapi mudah-mudahan cerita ini bukan menjadi cerita masa lalu yang ingin dibangga-banggakan, tidak. Tapi Abah minta bagi para pendengar semua, ini menjadikan ibroh pelajaran. Pertanyaannya satu aja. Apakah dunia artis itu Islami?
Eh, banyak orang yang hafiz Quran, hafizoh Quran, akhirnya dia bertelanjang, memperlihatkan rambutnya, memakai rok mini, lalu dia nyanyi di depan umum berlenggak-lenggok. Apakah itu Islam? Dunia artis penuh dengan minuman keras, seks bebas, perjudian, perkelahian. Abah aja 8 kali masuk penjara. Wah. Gara-gara duel berantem aja. Apakah itu Islam? Tentu semua tidak Islam. Justru setelah Abah menyadari bahwa ternyata dunia artis itu adalah memang bagian dari perjuangan kaum kafir, Nasrani, dan Yahudi terhadap kaum Muslim, yaitu dengan cara apa? Mengangkat figuritas untuk mengganti figuritas yang lain. Figur kita adalah Rasulullah SAW. Maka digantikan dengan artis-artis lelaki yang bisa membuat orang lebih mencintai artis daripada Rasulullah SAW. Begitupun wanitanya, menggantikan figur Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Asya, Siti Muti'ah, dan sebagainya. Yang mana hari ini saja kalau kita tanya, istri-istri kita juga belum tentu tahu siapa Siti Asya, siapa Siti Muti'ah itu. Padahal mereka yang menunggu kita di surga, gitu kan? Menunggu para wanita soleha di surga. Begitupun siapa Sa'ad bin Abi Waqqas, juga siapa Khalid bin Walid, siapa Abdurrahman bin Auf itu sendiri. Nah, di dalam konteks dunia artis adalah kita berada di track di mana orang lebih memuja-muja manusia daripada manusia yang utama, siapa Rasulullah. Itu tujuannya. Gitu, dengan serangan budaya food, fun, and fashion. Makanan, kesenangan, ya di TV, artis, dan sebagainya, dan pakaian. Nah, di bulan Ramadan sekarang ini contohnya, artis-artis kebanyakan Islami. Ngedadak jadi Islami. Ya, betul. Ya, berjilbab, ya, Betul. berkerudung. Wah, Betul. so Islami banget deh. Tapi faktanya setelah selesai Ramadan, lihat aja dan seperti apa mereka. Nah, ini kegundahan, keresahan saya sebagai artis, di mana titik balik ketika saya bertobat itu, demi Allah tidak ada penyesalan sama sekali. Gitu. Karena emang resah saja, hati ini resah. Kalau dihitung berapa lama tuh, Bah? Resahnya begitu tuh, Bah? Dari tahun 2000. 2000 sampai hijrahnya 2002. Oh, lama juga, Bah, ya? Ya, itu resah. Bahkan saya pun terpenjara juga gara-gara itu. Karena tidak mau meneruskan rekaman, terus nggak mau meneruskan syuting gitu. Oh, kontrak ceritanya Ya, dianggap tidak mau menjalankan. Ya, oh ya. Karena menganggap melanggar perjanjian. Ya biarin aja, gue pasang badan, emang gue pikirin gitu. Ya. Tapi saya jalankan terus. Hijrah itu memang berdarah-darah ya, nggak seperti orang anggap hijrah itu enak, nggak. Mana ada hijrah enak? Tanya deh. Betul. Kalau boleh bertanya kepada Rasulullah, tanya deh. Betul. Kalau boleh gitu. Segala kekayaan dari Makkah pindah ke Madinah menjadi nol lagi ya, Bah, ya? Iya. Bagaimana Abdurrahman bin Auf? Bah, ya? Ya, Abdurrahman bin Auf hijrah meninggalkan total kekayaannya yang ada di Makkah. Betul. Gitu. Kenapa sih saya juga enggak gitu. Baru makan nasi aking mah cemen itu mah. Masih bisa makan. Ya. Dan betul-betul memang dulu membalik seperti itu, Bah, ya? Ya. Ya. Bahkan saking ya kata orang sih ekstrim, kalau kata Abah sih biasa aja. Sampai baju aja nggak punya karena dibakar semua. Karena menganggap semuanya hasil dari sana mungkin, Pak, ya? Iya, jadi membersihkan sekalian gitu, Pak, ya? Sarana berbeda keharaman maka menjadi haram hukumnya. Nah itu, di situ saya akhirnya total saja. Sampai istri menemukan spray putih, dibikinkan celana buat aku, jadi 2 selama 4 tahun tuh pakai itu gantian. Oh, ternyata lama juga, Pak, proses masih berdarah-darah. Ini juga cukup lama, Pak, ya? Ya, 3 sampai 5-4 tahun, 4-5 tahun. Saya kira bulanan, Pak. Oh, ternyata lama juga, Pak. Men hasilastasi. Sebelum engkau berdiri kemenangan, sama Allah diuji dulu dong. Iya, betul. Itu kenapa hasilnya jadinya
setelah itu luar biasa gitu. Katanya memang anak panah semakin ditarik ke belakang, semakin jauh, semakin lurus, semakin kuat. Ya, betul, semakin tajam kalau nusuk tuh. Ya. Kalau tadi saya mau mention itu, Bah, kalau boleh tahu, Bah, waktu itu lingkaran-lingkaran artisnya yang mungkin juga bisa dimention sehingga juga orang tergambar di bahwa Abah tuh meninggalkan Gemerlap ini nih. Ada nggak, Bah, maksudnya yang kita kenal mungkin sekarang lingkaran-lingkaran Abah tuh siapa ya, Bah? Waktu itu. Levelnya Abah, Nike Ardila pun Abah yang bina. Oh. Ketika album pertama Nike Ardila itu berbeda dengan album kedua kan suaranya. Oh ya. Nah itu Abah yang latih. Berarti yang dari Abah album keduanya berarti, Bah ya? Nah, Abah album keduanya membina suara Nike supaya Nike suaranya agak manja-manja, harus digini, olah vokalnya gitu. Oh iya. Mia Dabo, Tuti Gareta, Mel Sandy, terus siapa lagi ya pada waktu itu zaman artis saya itu belum ada Ahmad Dhani belum. Termasuk kalau nggak salah Juri Afi ya, Pak ya? Juri Afi. Afi ya, yang Akademi Fantasi Indosiar itu ya kalau nggak salah, Pak ya? Ya. Itu yang bikin Abah merasa walaupun bukan yang di skupnya Jakarta ya, yang di Bandung meloloskan salah satu artis dari Bandung gitu. Oh, jadi Abah yang berkeputusan mengambil untuk dikirim ke Bandung itu, Pak? Bukan, maksudnya ada seleksinya, seleksi di Bandung gitu. Ya. Wah, mantap. Ya nggak usah disebut lah namanya lah, nggak enak. Ya. Dan itu kenapa ya, Bah? Maksudnya memang pasti bisa dibilang ya harus diakui lah, Bah, bahwa kalau kita orang yang mungkin membandingkan hanya dunia ya pasti sangat ekstrim lah, Pak. Ya. Itu kayak menteri tiba-tiba disuruh ngurusin RT RW gitu mungkin gitu. Jadi levelnya sangat jauh gitu dan dilepaskan dari segala itu gitu. Ya karena nggak Islami. Coba kalau Islami, Khalid bin Walid kan panglima perang. Ya, betul. Dia siap diperintahkan jadi prajurit. Itulah Khalid bin Walid. Gitu. Bah, boleh dapat bocoran nggak, Bah, di tahun berapa berarti, Bah? 2000-an atau 90-an? Kalau rekaman tuh berapa sih, Bah? Kalau boleh tahu nih, Bah. Kalau waktu itu kontrak rekaman, misalnya per 1 kali album atau apa gitu, Bah? Untuk era sekarang 1 miliar itu 1 album. Oh. Gitu. Jadi kalau RA nih, artis yang terkenal sekarang, RA nih punya uang 1 hari 1 miliar itu biasa, udah nggak aneh. Iya. Karena emas juga sekarang kan 1 juta 1 gram. Iya, betul. Gitu. Jadi sebetulnya dunia artis itu dunia semu. Kalau kita bicara secara pribadi ya, dia kan harus menjaga image kan ya, artis itu. Oh iya, betul. Iya nggak? Betul. Emang gampang menjaga image? Iya. Capek tahu. Betul. Mendingan kayak Abah sekarang aja gini. Ketemu siapa-siapa juga oke, hayu, seneng aja iya gitu. Kalau dulu tuh enggak. Termasuk ada beban kayak perawatan gitu-gitu mungkin, Mbak ya. Maksudnya uang yang ada itu jadi buat. Bahkan kalau artis yang nggak kuat ya mohon maaf, kehabisan dana, bayar kos-kosan, karena kos-kosannya elit 1 bulannya 10 juta misalnya. Harus gimana lagi kalau nggak jual diri. Betul. Baik laki-laki ataupun perempuan. Banyak seperti itu. Ya, karena persaingannya memang sekarang artis cepet ya, Bang. Maksudnya tinggal upload YouTube. Kalau dulu kayaknya memang circle-nya harus dekat dulu, Bang ya. Jauh. Dulu dengan sekarang jauh. Saya berani komen. Dulu dengan sekarang jauh. Jadi dulu tuh artis tuh bener-bener artikulasi, nada naik turun 1,5 itu gimana tuh terhitung banget gitu. Betul. Jadi sekarang mah artis yang tadinya suaranya jelek jadi bagus juga bisa. Lah foto aja sekarang bisa kok. Betul. Umur ada auto tune dan sebagainya, Pak ya. Kan gitu. Ya, betul. Kalau sekarang suruh nyanyi gini aja. Terhampar hijau dan biru lautnya. Mau nggak mereka? Nggak mau. Iya ya, jadi ketahuan aslinya ya, Pak ya. Betul. Gitu. Ya. Betul. Bukan berarti Abah mengharamkan nyanyi. Kalau untuk penghasilan enggak, karena justru Abah terbenturnya di situ. Jadi ada kaidah fikih bunyinya kasbul mugoni wal mugonia haramun. Kasabnya penyanyi laki-laki wal mugonia dan penyanyi perempuan itu haram.
Maknanya nyanyi dijadikan mata pencaharian untuk penghidupan Arab. Gitu. Kalau nyanyinya hukumnya mubah, boleh. Sebab nanti juga habis Lebaran ini Abah mau rekaman lagi. Gitu. Lagu-lagu religi, lagu-lagu religi. Termasuk kemarin saya lihat ada yang surga untuk Aleppo tuh, Pak. Ya, surga untuk Aleppo itu sudah jadi ya. Itu karena bentuk kemarahan Abah kepada kaum kafir Syiah Nusairiyah yang membantai saudara-saudara kita di sana. Mau ikut perang nggak boleh, dicegat. Iya. Ya udah, dia bikin lagu dengan kemarahan itu gitu. Ada video apa yang viral juga tuh, Pak, yang di dekat TNI, dan minta dikirimkan tuh. Saya kayaknya mungkin karena apa jadi TNI juga nggak berani, Pak. Kalau kita kayaknya udah dijitak tuh. TNI. Tadi tuh, Pak, akan ada album berarti, akan ada lagu habis Lebaran atau gimana, Pak? Ya, albumnya tidak komersil, tapi kalau buat teman-teman yang mau nge-like, ya nanti di floor di YouTube ya like and subscribe apa sih? Istilah Sunda itu di subscribe aja. Ya, bukan subscribe, bukan subscribe. Oh, betul. Di subscribe aja gitu. Siap.